Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Juragan Properti bersama saya Sulistyo. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjual tanah sebagian. Secara umum, kepemilikan sebidang tanah cuma bisa dibuktikan dengan sertifikat tanahnya. Satu sertifikat tanah untuk satu bidang tanah. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti kepemilikan atas hak tanah. Dan orang yang memiliki tanah itu adalah orang yang tercantum di dalam sertifikat tanahnya tersebut. Kalau pemilik tanah mau menjual tanahnya misalnya cuman sebagian saja, maka pemilik tanah itu harus memecah sertifikat tanahnya terlebih dahulu seluas bidang yang akan dijualnya. Pemecahan tanah itu dilakukan dengan cara memecah sertifikat hak atas tanahnya di kantor pertanahan. Jadi, kantor pertanahan nantinya akan mengeluarkan sertifikat tanah baru untuk hasil pemecahannya. Sehingga pemilik tanah nantinya akan punya dua sertifikat, yaitu satu sertifikat tanah lama atau sertifikat induk yang luasnya tentu saja sudah berubah sesuai hasil pemecahan tanah tersebut, dan sertifikat baru sebagai hasil pemecahan tanahnya. Selain untuk menjual tanah, pemecahan sertifikat tanah itu juga bisa dilakukan pada saat pembagian harta warisan. Kalau ahli waris lebih dari satu orang dan cuma memiliki sebidang tanah saja, maka semua ahli waris namanya akan dicantumkan di dalam sertifikat tanah tersebut sebagai pemilik bersama. Atau ahli waris punya pilihan lain untuk memecah sertifikat tanah itu menjadi beberapa sertifikat tanah baru atas namanya masing-masing. Jadi, untuk melakukan jual beli hanya sebagian bidang tanah tersebut atau sebagian bidang tanah saja, maka pertama-tama dilakukanlah pemecahan sertifikat tanahnya terlebih dahulu. Dan untuk melindungi kepentingan penjual dan pembeli, selama proses pemecahan sertifikat tanahnya, maka para pihak bisa mengikat komitmen masing-masing dengan membuat perjanjian pengikat jual beli atau yang biasa disebut PPJB. Perjanjian itu menentukan bahwa kalau pemecahan sertifikatnya sudah selesai, maka para pihak akan melaksanakan komitmennya untuk benar-benar melakukan transaksi jual beli tanahnya tersebut. PPJB itu mengikat penjual dan pembeli, sehingga jangan sampai ketika penjual sudah melakukan pemecahan sertifikat tanahnya tersebut, tiba-tiba pembeli membatalkan rencana pembeliannya itu secara sepihak. Tentu hal ini akan membuat penjual tekor ya, sebab sudah mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran untuk melakukan pemecahan sertifikat tanahnya itu. Di dalam PPJB tersebut juga bisa ditentukan supaya pembeli ini membayar lunas harga tanahnya, atau setidaknya membayar uang muka atau uang jaminan lah ya, uang jaminan terlebih dahulu kepada penjual tanah tersebut sebagai tanda jadi. Sehingga kalau pembeli membatalkan niatnya, maka ia berisiko akan kehilangan uang muka tersebut. Setelah menandatangani PPJB tersebut, penjual kemudian melakukan pemecahan sertifikat tanahnya itu dengan luas sesuai kesepakatan yang ada di dalam PPJB tersebut. Kalau penjual misalnya punya tanah 1000 meter, kita anggap saja sebagai tanahnya itu ya. Kemudian bermaksud
menjual sebagian tanah itu, misalnya katakanlah 400 meter persegi, maka pemecahan sertifikat tanah itu luas tanah induk tadi akan berubah menjadi 600 meter persegi karena sudah dipotong tadi 400 ya. Dan kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat baru yang luasnya 400 meter persegi yang tadi. Jadi nantinya penjual punya dua sertifikat, yaitu sertifikat induk yang luas tanahnya itu sudah berubah dari 1000 meter menjadi 600 meter persegi, dan sertifikat baru pemecahan tanahnya yang tadi luasnya adalah 400 meter persegi. Setelah dilakukannya pemecahan sertifikat itu, jual beli tanah baru bisa dilakukan melalui pembuatan akta jual beli atau PBJB. Tentu saja ini di hadapan PPAT ya. Dalam jual beli tersebut, objek transaksinya adalah tanah hasil pemecahannya. Untuk mengantisipasi jangan sampai pembeli ini membatalkan pembelian tanahnya, maka akan lebih bijaksana kalau si penjual ini meminta pembeli untuk melunasi harga tanahnya terlebih dulu, atau memberikan uang jaminan sehingga kalau pembeli nantinya membatalkan transaksinya, maka uang muka itu akan hangus dan menjadi milik penjual tentu saja. Demikian informasi singkat ini kami sampaikan, semoga berguna dan bermanfaat untuk melakukan transaksi jual beli tanah Anda. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Salam properti.